Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kalau minggu lalu ada dua pertanyaan yang ditanyakan, dan pada hari ini kita akan menjawabnya bersama-sama. Yaitu dua pertanyaan. Pertama adalah mengapa perjanjian lama sekarang menjadi pelajaran, hanya menjadi pelajaran bagi kita. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa hukum Taurat, kitab hukum Taurat, para nabi dan kitab Mazmur itu harus dibakukan Yesus di kayu salib. Saudara, sebelum kita akan membahasnya bersama-sama menurut perjanjian baru, sebelumnya mari kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur di mana kami dapat berjumpa kembali dalam program Kuasa Kebenaran-Mu, yaitu dalam pekerjaan-Mu. Dan biarlah Bapa, acara ini jadi atas kuasa dan kehendak-Mu sendiri. Bapa di surga, biarlah kami sebagai pendengar dan pemberita sama-sama kami memperoleh berkat rohani berasal daripada-Mu ketika kami mendengar firman-Mu. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas kedua pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Dalam terjemahan Indonesia Yunani, saudara, dikatakan begini. Galatia 2 ayat ke-16, di sini dikatakan, ya, kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, ya. Nah, saudara, kemudian Galatia pasal 5 ayat ke-4 dikatakan begini, saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani. Ayat yang ke-4 dikatakan, Galatia 5 ayat yang ke-4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema topik kita pada saat ini yaitu Yesus penyudah hukum Taurat. Dalam bahasa Yunani-nya, saudara, dikatakan begini, ya, tonomon gar Kristos, yaitu Yesus telos, ya, tonomon Kristos, Yesus penyudah daripada hukum Taurat. Nah, saudara, pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini pertama adalah mengapa perjanjian lama sekarang menjadi pelajaran bagi kita? Jawaban perjanjian baru, saudara, adalah mengapa perjanjian lama menjadi pelajaran. Jawaban pertama adalah karena perjanjian lama atau hukum Taurat itu adalah penghalang untuk untuk janji Allah kepada Abraham, yaitu janjinya. Oleh sebab itu Yesus harus mengenapinya dan dia merupakan pelajaran bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa hukum Taurat perjanjian lama ini merupakan pelajaran bagi kita? Karena, saudara, supaya kita sebagai orang yang menjadi orang Kristen, bukan karena hukum Taurat ini, itu dapat dibenarkan. Dan kenapa menjadi pelajaran bagi kita? Karena Yesus telah memakukan hukum Taurat, yaitu khasiatnya. Nah, khasiatnya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat ke-15, di mana Yesus harus memakukan hukum Taurat, ya, dalam bahasa Yunani tonomon, kemudian perintah ton entolon, dan yang ketiga adalah endogmasin atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan. Itulah sebabnya Yesus harus lakukan di kayu salib. Yang berikutnya, saudara, mengapa kita perjanjian lama hanya sebagai pelajaran? Karena bisanya hukum Taurat itu sudah Yesus angkat, ya, dan itu dikatakan dalam Efesus 2 ayat 15. Dan yang berikutnya, kenapa perjanjian lama hanya sebagai pelajaran bagi kita? Karena Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bukan lagi mengikat kepada kita sekarang, tapi hanya sebagai pelajaran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Paulus dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-4, di mana menjadi pelajaran atau didaksi, didaksi atau pembelajaran atau contoh atau teladan. Nah, itulah, saudara, mengapa perjanjian lama merupakan pelajaran bagi kita, bukan sebagai hukum, karena itu sudah dipakukan oleh Yesus. Kemudian, saudara, pertanyaan kedua adalah
Mengapa Yesus harus melakukan hukum Taurat dan perintah-perintahnya dan ketentuannya? Saudara, jawabannya adalah karena supaya hukum Taurat itu tidak menjadi penghalang janji Allah kepada Abraham, maka hukum Taurat harus dibakukan oleh Yesus. Yang kedua, saudara, mengapa hukum Taurat harus dibakukan oleh Yesus di kayu salib? Karena supaya hukum Taurat dibakukan oleh Yesus, supaya perjanjian baru yang Allah buatkan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 itu terrealisasi, ya. Dan yang ketiga, saudara, mengapa hukum Taurat itu harus dibakukan oleh Yesus di kayu salib? Karena kalau hukum Taurat itu tidak dibakukan oleh Yesus di kayu salib, maka hanya satu bangsa saja yang diselamatkan. Bagaimana dengan bangsa Torah, bangsa kafir? Tidak bisa diselamatkan, karena selagi ada hukum Taurat, maka bangsa kafir tidak memiliki pengharapan. Berarti, saudara, yang kedua, janji Allah kepada Abraham tidak berjalan. Kenapa? Karena hukum Taurat menjadi penghalang. Ya, oleh sebab itu Yesus harus lakukan di kayu salib. Dengan demikian, saudara, pelajaran ini, dua pertanyaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada orang mengajarkan kepada kita sekarang bahwa harus melaksanakan perpuluhan, itu sudah expired, ya. Dan yang merupakan perintah kepada kita sekarang bukan lagi perjanjian lama, bukan lagi perpuluhan, tapi adalah perjanjian baru yang di dalamnya kita harus memberikan persembahan atau kolektor kepada Allah, bukan perpuluhan. Saudara, semoga dengan pelajaran ini, melalui dua pertanyaan ini dan perjanjian yang baru menjawabnya, ini menjadi berkat bagi kita dan menjadi pengetahuan bagi kita, dan kita harus ajarkan kepada orang lain seperti itu. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan itu kami dapat mengajarkannya kepada semua orang, dan kami dapat mempraktekannya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, dan itulah yang membawa kami menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa, biarlah kami dapat berjumpa kembali pada minggu depan. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.